Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Saudaraku yang terkasih, itulah yang disampaikan oleh orang-orang Israel tatkala mereka datang menjumpai Yesus di Bait Allah. Mereka berada dalam sebuah dilema untuk mengatakan sesungguhnya siapakah Yesus ini. Karena itu mereka bertanya seperti itu. Atas pertanyaan itu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu secara terus terang, tetapi kamu tidak percaya. Aku juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari Bapa, tetapi kamu juga tidak percaya." Saudaraku, kebimbangan dan kepastian macam apa yang sebetulnya digumuli oleh bangsa Israel waktu itu? Apakah mereka tidak mengenal Yesus? Atau mereka pernah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, yang dilakukan oleh orang lain? Tatkala memperbanyak roti, tatkala menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati? Saudaraku, ternyata kebimbangan mereka lebih berkaitan dengan apa yang telah membentuk mereka tentang siapakah Mesias itu. Mereka memiliki sebuah idealisme cara pandang Mesias sebagai seorang raja yang luar biasa yang akan mengantar bangsa Israel menghancurkan bangsa-bangsa di sekitar termasuk penjajah Romawi, dan dia berkuasa sebagai seorang raja. Namun saudaraku, Mesias yang ditampilkan dalam diri Yesus bukanlah Mesias yang sifatnya politis dan mengejar kekuasaan duniawi. Mesias yang datang diwahyukan dalam diri Yesus adalah Mesias yang membawa kasih dan damai bagi semua orang. Karena itu muncul keraguan-raguan pada bangsa Israel. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini pun orang-orang yang percaya kepada Yesus tatkala mengalami cobaan, godaan, dan tantangan dalam perjuangan kehidupan ini juga terkadang mempertanyakan Yesus dalam pergumulan dan pergulatan kehidupan mereka. Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami dalam kebingungan ini, saudaraku? Percaya kepada Tuhan dan berhadapan dengan situasi real, kita terkadang membutuhkan jawaban-jawaban konkret. Tetapi Tuhan menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Ia senantiasa menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Nya. Ia menunjukkan betapa dahsyatnya Ia berpihak kepada manusia dan menemani umat manusia. Bahkan Ia menebus umat manusia, umat yang percaya kepada-Nya dengan sebuah pengorbanan luar biasa. Dan Dia bangkit pada masa Paskah ini. Saudaraku yang terkasih, sungguh sesuatu yang luar biasa yang harus dipupuk dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Ia mengatakan, bagaikan domba-domba yang mau mendengarkan Allah, mau membuka telinga untuk selalu mendengarkan Allah. Dan jika dia bisa mendengarkan suara Allah, Tuhan sungguh-sungguh mengenal mereka yang membuka hati untuknya. Dan mereka yang membuka hati untuknya akan datang kepada Yesus.
ada apa dengan Yesus? Yesus mengatakan, barang siapa yang datang kepadaku akan kuberikan hidup yang kekal. Saudaraku, hidup yang kekal ini tidak berlaku saja tatkala orang telah meninggal lalu kemudian datang kepada Allah. Tetapi hidup yang kekal yang dimulai dari dunia ini, yakni persekutuan orang beriman yang bersatu dengan Yesus dan juga bersatu dengan Bapa dalam sebuah komuni yang sangat kudus. Saudaraku yang terkasih, Jesse Smith, seorang penulis, dalam artikelnya yang berbunyi Two Ways to be Trust in God, ia mengatakan, untuk mengenal Allah, orang harus bisa selalu dekat dan erat dengan Tuhan. Karena hanya dengan mengenal Allah yang dekat, kita bisa sungguh-sungguh mengenal Allah yang sungguh-sungguh bekerja dan menyelamatkan kita, agar kita juga mampu menyebarkan kasih Allah bagi semua orang yang berada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.